Halo kawan-kawan, kali ini saya membagikan sebuah tips sebenarnya bagaimana mengatasi kaki lecet karena pakai sepatu untuk berolahraga, jogging atau sepatu-sepatu sneaker. Karena sepatu-sepatu lama biasanya kita kan rata-rata di tempat yang sama lecetnya kaki kita seperti ini. Saya bagikan tips ya, cara saya mengatasi lecet itu dengan Hansa Plus begini. Jadi biasanya sepatu-sepatu lama kita udah tahu itu di mana biasanya lecetnya kaki kita karena kita memakai sepatu-sepatu yang itu aja. Kita kasih ini aja kawan-kawan. Hansa Plus, Handy Plus, yang plus lah begitu. Plester, begitu. Itu caranya kawan-kawan ya. Terima kasih. Saya bagikan aja ya. Kawan, berjumpa lagi. Berjumpa dengan tips-tips sederhana kita pagi siang-siang ini. Sehari-hari kadang-kadang kita merasa kurang tinggi. Seperti saya, kurang tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi dari kita. Nah, untuk kadang-kadang untuk menyamakan secara instan dengan orang lain, karena banyak yang kawan-kawan kita ini tiba-tiba kalau berdiri di suatu tempat keramaian, tiba-tiba kita harus tinggi supaya nampak. Nah, cara instan kawan-kawan. Tapi jangan dibilang-bilang ya. Nanti orang meniru saya semua lebih tinggi lagi orang lain dari saya kan. Begini. Sepatu saya kasih ini. Ini dari sendal. Cukup nih. Ada yang lebih tinggi lagi dari ini. Tapi ini yang tipis saja saya kasih tahu sama kawan-kawan. Karena ini sepatunya udah tinggi. Kemudian saya tambah di dalamnya seperti ini. Saya masukkan seperti ini. Begitu kawan-kawan. Begitu caranya ya. Tapi jangan dibilang sama orang lain. Biar kita tambah tinggi. Kita aja yang tambah tinggi. Begitu. Halo kawan-kawan, saya berdiri di depan sebuah rumah yang cukup menginspirasi sebenarnya dari pagarnya kawan-kawan. Jadi pagar beton, di atas itu dibuat pot-pot, ditanam sedemikian rupa. Bisa kita lihat aja di sini bagaimana caranya yang pemilik rumah memberikan sebuah nuansa di mana pohon hidup atau tanaman hidup difungsikan atau dikombinasikan dengan beton. Ini sekedar gambaran kepada kita rumah yang sangat asri sebenarnya, bersih dan asri. Tercermin dari cara-cara menata pagar juga nampak di sini. Paritnya pun bersih kan. Nah seperti ini. Inilah kira-kira tampilannya. Hingga ini setiap saya lewat di sini, hampir setiap pagi menginspirasi kita di sini. Bisa dijadikan contoh juga kawan-kawan. Demikian, terima kasih. Kawan-kawan, ini hanya semacam saran kepada kita yang ada parit-parit seperti ini di pinggir jalan dan kemudian dekat mungkin daerah pemukiman kita atau di dekat kita atau pemerintahan mungkin barangkali kan. Nah, ada lubang seperti ini mungkin guna tujuan kemarin karena tersumbat paritnya, itu jauh ke sana juga parit, ke sini juga parit. Nah, ada lubang di persimpangan, bisa kita lihat di persimpangan jalan. Nah, ini sangat berbahaya untuk penjalan kaki. Kalau bisa ini ditutup ya, setelah digali mungkin untuk perbaikan atau macam-macam. Di sana juga ada lubangnya seperti ini, ditutup aja kembali. Nah, ditutupnya entah dengan apakah dengan besi seperti ini, mungkin sebaiknya dengan besi karena untuk kontrol juga. Ini semacam saran aja kawan-kawan ya. Halo kawan-kawan, berjumpa dalam salam olahraga kita. Ada tips-tips kawan-kawan yang hobi olahraga, ingin membuat pull up-nya bagus, berlatih tiap hari di rumah. Seperti saya ini aja. Seperti ini kawan-kawan. Dibuat kayu. Ini kayu. Seperti ini aja. Seperti ini. Iya, bisa kan? Pull up kita. Gitu aja kawan-kawannya. Yang di rumah. Kawan-kawan terkadang membuat usaha di pinggir jalan itu memerlukan inovasi darurat. Nah, ini adalah tempat berjualan biasanya, tempat berjualan es, minuman. Di sini dibuatnya jadi tiangnya adalah drum, drum bekas. Kita dalam hal ini bisa juga mencontoh. Nah, nanti memang di sini ada tendanya, tapi yang jelas di dalamnya ini yang tidak terdeteksi oleh kita. Ini seperti ini aja, drum ditambah bilah helai papan atau triplek. Begitu aja kawan-kawan. Ini pun tidak takut dimaling orang kayaknya, karena ini memang hampir tidak berguna di pinggir jalan seperti ini. Nanti hari-hari kita datang lagi ke sini. Seperti itu saya amati dari hari-harinya karena dekat rumah saya kawan-kawan. Kawan-kawan, kenapa banyak YouTuber pemula menjadi kecewa setelah monetisasi? Ini kepada para YouTuber pemula, setelah monetisasi kemudian gajian di YouTube melempem begitu kan? Supaya kita tidak kecewa, gampang saja kawan-kawan. Jangan menjadikan
uang menjadi motivasi utama kita mengupload video. Jadikan yang lain kesenangan, hiburan, enjoy, dan macam-macam. Jangan jadi uang yang utama, uang nomor 2, nomor 3. Kita tidak akan kecewa setelah monetisasi. Kita tetap bersemangat. Mungkin untuk share kebaikan dan lain-lainnya. Jangan begitu ya. Maksud saya supaya kita jangan kecewa. Tipsnya begitu, dari awal-awal kita motivasi diri kita ya. Begitu sedikit tip bagi kawan-kawan pemula yang merasa kecewa dengan monetisasi. Jangan kecewa, teruskan saja. Mungkin belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk peningkatan itu adalah sebuah contoh yang baik sebenarnya. Nah, di sini ada lagi sebuah mungkin kekeliruan atau bagaimana menimpa cor atau tempat coran mobil atau lantai cor dari paving blocknya. Sebelumnya ini adalah paving block, langsung dicor sedikit. Nggak tebal pula itu kan, kalau tebalnya 10 cm pakai besi itu bagus. Nah, itu dilewati kendaraan seperti ini, nampak langsung beberapa lama langsung pecah-pecah seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan yang juga melaksanakan kegiatan proyek seperti ini, patut dipikirkan kalau corannya lebih bagus agak tebal. Kalau agak tebal atau pakai besi sekalian, atau dibongkar dulu paving blocknya sedikit, kemudian ditebalkan, dicor ulang. Ini seperti ini, kopek-kopek dia kawan-kawan. Demikian sedikit informasi. Ini hanya sebuah contoh atau pedoman kawan-kawan. Kalau kita lihat penamaan sebuah usaha itu penting kawan-kawan. Seperti kita lihat di depan kita ini, ada bengkel Las Karya Sukses. Kalau bisa sukses selalu dan terus meningkat. Itu istilahnya. Jadi nama, kata orang, mencerminkan juga jalan kehidupannya. Nah, jangan membuat nama misalnya sebuah usaha namanya rugi melulu. Kalau bisa untung melulu sebesar-besarnya. Ini sebagai inspirasi kawan-kawannya akan mendirikan usaha. Buatlah nama usaha itu yang seperti di depan kita ini. Las Karya Sukses. Sukses selalu. Demikian. Terima kasih. Kita berdiri di samping sebuah jalan yang barusan diaspal. Artinya jalan ini baru diaspal, ditambahkan tingginya. Kalau sopir-sopir mengatakan ini adalah beremnya. Berem begini, ini ada tebing sebenarnya. Nah, kalau tidak secepatnya didatarkan dengan coran, biasanya dengan coran, ini karena baru 1 hari dicoran, ini beremnya ini cepat bongkah-bongkah kalau dipijak atau digiling oleh mobil truk, apalagi yang besar-besar. Ini cepat bongkah-bongkah dia. Ini sekadar inspirasi aja kawan-kawan. Biasanya ini secepatnya biasanya dicor di samping-sampingnya. Artinya sisinya itu, lantainya itu, levelnya itu disamakan. Kalau tidak seperti ini, kalau dibiarkan seperti ini akan membuat cepat rusak oleh mobil karena dipijak-pijak oleh mobil. Demikian sedikit informasi kawan-kawannya. Kalau yang ini kayaknya 1 hari baru besok atau 3 hari lagi biasanya langsung dicor ini sisi-sisinya semua. Demikian inspirasi aja kawan-kawan.